pagi teman-teman semua, kita mengucap syukur kalau hari ini kita boleh beribadah kembali bersama dengan teman-teman kita, dimanapun teman-teman kita berada. Pada hari ini sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu teduh terlebih dahulu. Bapa, kami kembali datang ke hadirat-Mu, merendahkan diri kami mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap dari kami, kiranya Tuhan yang menjamah setiap hati kami, supaya kami boleh belajar sesuatu hari ini. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah ini. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari dengan ucapan syukur kita menyanyikan kasih Allah tak berkesudahan. Berkesudahan selalu baru setiap pagi. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan puji. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakui iman kita sebagai orang percaya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama menaikkan Jadi Seperti-Mu. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya
tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Kerinduan kami meninggikan namamu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kehidupan bagi kami. Kami syukur Tuhan ada begitu banyak hal yang masih kami rasakan akan kebaikan Tuhan. Di tengah kondisi yang mungkin sedang tidak menguntungkan, yang tidak baik bagi dunia kami ini, bagi negeri kami. Tapi kami percaya tetap melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, agar kami terbuka, hati kami terbuka, mata kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang kepada rekan-rekan PRMI yang ada di Jakarta. Hari ini saya mengirimkan pesan buat kalian untuk tetap keep healthy, dan biarlah hari ini kita bisa bersama belajar tentang firman Tuhan. Hari ini kita akan menemukan satu tema yang tidak begitu mudah untuk dimengerti, yang mungkin cukup jarang kita dengarkan, tapi biarlah hari kita belajar bersama secara sederhana tentang tema ini. Tema apa itu? Yaitu pluralisme. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Lukas pasal yang 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Tapi saya akan membacakan ayat 25 sampai ayat yang ke-29 saja, gitu ya. Mari kita membaca Alkitab kita bersama-sama. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu,
dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus jawabnya kepadanya, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus menceritakan tentang kisah orang Samaria yang baik hati. Nanti saya akan menceritakan lagi di tengah-tengah khotbah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, pluralisme bukan suatu tema yang sering kita dengarkan mungkin. Tapi itu kita hidupin berhari-hari dan setiap hari dalam kehidupan kita. Pluralisme dari kata dasarnya yaitu plural, yang berarti jamak, majemuk. Ketika kita melihat Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI), dia mengartikan sebagai sebuah keadaan masyarakat yang majemuk atau beragam dalam sistem sosial, dalam sistem keyakinan, dan sebagainya. Kalau disederhanakan, pluralisme itu kondisi di mana kita hidup di dalam sebuah lingkungan yang berbeda satu sama lain. Berbeda antara si A dengan si B dan sebagainya, dan kita hidup secara majemuk dalam kondisi yang plural tersebut. Nah, berkaitan dengan hal itu, belakangan saya sering mendengar pernyataan bahwa sebuah perbedaan itu indah. Perbedaan itu indah. Ya, saya sangat setuju dengan pernyataan ini. Perbedaan itu indah dan kita harus menghargai perbedaan. Coba kita membayangkan kalau saja seandainya dunia kita ini semuanya begitu seragam. Semua orang harus pakai baju warna putih, harus pakai celana warna hitam, rambutnya semua laki-laki harus sama dicepak, semua perempuan harus sama poninya dan sebagainya. Dunia kita akan menjadi dunia membosankan. Coba bayangkan kalau kita punya teman kelompok semuanya sama dengan kita. Satu geng 10 orang misalkan, semuanya suka bicara, semuanya cerewet. Terus ricuh banget kelompok itu dan itu tidak bagus buat kelompok kita. Bayangkan juga kalau misalkan sebaliknya, satu kelompok semuanya pendiam semua. Ketika ketemu, kurik, bunyi jangkrik yang kedengaran, tidak kedengaran apa-apa. Karena semuanya pendiam. Tapi akan jauh lebih indah ketika ada satu yang lebih banyak bicara, satu yang lebih banyak diam, lebih introvert, ada yang extrovert, ada yang lebih mungkin ambisius, motivator, ada satu yang lebih penenang, mendamai, dan sebagainya. Perbedaan akan membawa kehidupan lebih indah dan lebih berwarna, bukan? Itu sebabnya kalau kita perhatikan, pensil warna dengan begitu banyak warna, yang lebih banyak warna, itu akan menjadi lebih mahal, akan lebih priceful daripada pensil warna yang hanya sedikit warna. Mungkin kita kecil masih ingat ketika kita mewarnai. Kenapa yang lebih banyak warna lebih priceful? Karena itu lebih kaya dan lebih beragam, dan itu akan membuat lukisanmu akan semakin indah. Itulah indahnya perbedaan. Tapi saudara, di tengah kesetujuan saya tentang perbedaan itu indah, tapi tidak semua perbedaan itu perlu untuk kita ikutin. Sekali lagi, di tengah perbedaan yang begitu indah, tidak semua perbedaan itu perlu kita ikutin. Misalkan ada teman kita, dia yang begitu ekstrovert, dia kalau pergi ke pesta, dia sebuah perkumpulan, dia selalu membuat keramaian. Sementara kita orang introvert, dan kita memaksa diri kita untuk menjadi seperti dia. Kita mencoba untuk ramai, kita mencoba untuk membuat keramaian. Jadinya creepy, jadinya aneh, jadinya garing, saudara. Kenapa? It's not you. Tidak perlu menjadi orang lain. Tidak perlu mengikuti segala hal yang berbeda itu. Misalkan kita melihat orang di sana punya rambut yang keriting, kita pengen keriting. Orang di sana rambutnya berwarna mungkin keabu-abuan, kita juga sambil abu-abu, dan sebagainya. Sekali lagi, perbedaan tidak semuanya perlu diikutin. Sekalipun perbedaan itu indah, tapi tidak perlu dalam segala hal kita mengikuti perbedaan tersebut. Apalagi ketika kita bicara soal agama atau keyakinan iman. Saya kira pluralisme bukan hanya sekedar perbedaan dalam karakter dan sifat dan tatanan sosial, tetapi juga dalam keyakinan iman kita. Di Indonesia ini kurang lebih ada 5-6 agama yang cukup diakui. Itu yang diakui. Yang belum diakui ada belasan, saudara. Alirannya banyak. Dalam satu agama Kristen ada banyak aliran, Islam ada banyak aliran, dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita kemudian menyatakan bahwa semua agama itu sama? Ada begitu banyak aliran, dan kita tidak bisa bersikap pluralisme terhadap keyakinan kita. Kita tidak perlu mengikuti semua keyakinan. Lantas bagaimana sikap kita sebagai seorang Kristen? Bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? Saya setuju dengan seorang pendeta yang mengatakan demikian. Satu perkataan yang cukup menarik dan saya kira ini bisa kita pegang. Peganglah pluralisme dalam konteks bermasyarakat, tetapi jangan bersikap pluralisme dalam keyakinan kepada Tuhan. Sekali lagi,
peganglah pluralisme dalam konteks bermasyarakat, tapi jangan pluralis dalam konteks iman kepada Tuhan. Saya akan bahas satu persatu dari perikop yang sudah kita baca ini. Tadi di ayat 27, kalau kita perhatikan, ada ahli Taurat datang kepada Yesus. Dia bertanya, apa hukum terutama? Yesus bertanya, menurutmu apa? Dan di ayat 27 dia mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan akal budimu. Lalu Yesus berkata, itu benar. Yesus menyetujui bahwa itu hukum yang terutama, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap lainnya. Tahukah saudara, ketika kita mengatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu berarti kita harus fokus hanya kepada Tuhan. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan, tapi kita juga percaya kepada ilah-ilah lain. Sejak awal mula dari kejadian, Tuhan paling membenci dengan apa yang namanya penyembahan berhala. Dalam arti ada Allah lain di selain Dia. Karena itu dikatakan bahwa Allah itu Allah yang cemburu. Kita tidak diperbolehkan menyembah ilah-ilah lain. Saudara, teman-teman tahu, ingat kan salah satu hukum Taurat, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya, jangan sujud menyembah kepadanya. Artinya apa? Kita tidak boleh memiliki banyak keyakinan. Kita tidak boleh mempercayai semua Allah itu sama. Itu tidak boleh. Dan itu tidak bisa, karena Allah kita tidak mau diduakan. Allah kita Allah yang cemburu. Itu sebabnya hukum ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, kekuatanmu. Artinya cintailah Tuhan Allahmu, jangan dibagi-bagi dengan berhala yang lain. Teman-teman, salah satu tokoh pencetus pluralisme yaitu John Hick. Dia pernah mengilustrasikan seperti demikian. Kita ini sebenarnya seperti orang yang buta, yang ditutup matanya. Kemudian suatu saat kita sedang memegang gajah yang sama. Ada yang memegang belalainya dan kemudian mengatakan, oh ternyata gajah itu seperti ular. Ada yang memegang culanya, langsung ketika dipegang, oh ternyata gajah itu keras, tajam. Tapi kemudian yang pegang perutnya mengatakan, enggak, gajah itu tidak keras. Gajah itu lembek, empuk, besar. Kemudian ada yang pegang ekornya dan mengatakan, gajah itu susah disentuh. Gajah itu bergerak terus susah sekali disentuh. Ada yang pegang kupingnya dan mengatakan, enggak, gajah itu enggak besar. Gajah itu tipis, mungkin seperti ikan pari, tipis sekali. Terjadi perbedaan padahal mereka memegang gajah yang sama. Kemudian John Hick mengatakan, demikian juga dengan umat beragama. Sebenarnya kita semua itu sedang percaya kepada Tuhan yang sama, kepada Allah yang satu. Dia menyebutnya sebagai the eternal one, yang kekal. Dan semua agama memegang yang sama. Cuma kita memegang bagian-bagian yang berbeda, sehingga kita kemudian menyimpulkan Tuhan itu berbeda. Padahal sama, semua agama sama. Karena itu John Hick menentang banget kalau ada agama-agama yang superior merasa dirinya paling benar. Saudara, tampak begitu menarik teori yang disampaikan oleh John Hick ini dan terus berkembang. Tetapi saudara, ajaran seperti ini tidak bisa diterima oleh firman Tuhan. Ini tidak cocok. Mengapa? Karena ketika kita mengatakan semua agama, semua Tuhan itu sama, kalau kita perhatikan baik-baik ajaran agama demi agama, kita akan menemukan bahwa itu terjadi pertentangan satu sama lain. Banyak sekali pertentangan yang berbeda. Dan bagaimana dengan ayat firman Tuhan tadi? Jangan engkau menyembah Allah lain. Tuhan meminta kita mengasihi Dia dengan segenap hati dan segenap tenaga. Dia tidak ingin kita mengasihi ilah-ilah lain juga dengan hati kita. Saudara, ini tidak bisa, ini tidak mungkin dapat terjadi. Kemudian seorang anak muda bertemu dengan saya di sebuah kafe. Ketika kita ngobrol, kita buat kopi, kita minum kopi. Ketika dia tanya agama apa, saya bilang saya Kristen. Saya tanya, kalau kamu gimana? Saya juga Kristen kok, katanya. Tapi menurut gue kok, agama itu tidak perlu diperdebatkan. Kita semua sembah Tuhan yang sama kok. Saya langsung teringat tentang pendapat John Hick itu. Sama seperti pemuda itu. Semua agama sama kok. Kita memegang agama yang sama, kita memegang Tuhan yang sama. Cuma cara yang beda-beda. Terus saya mengatakan kepada dia, bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa agama sama? Agama yang satu tidak percaya Tuhan loh. Dia percaya bahwa untuk mencapai ke surga kita harus menyangkal diri, mengosongkan diri. Jadi dia percaya adanya Tuhan. Agama yang satu boleh menikah 4 kali. Agama yang satu cuma boleh menikah 1 kali. Agama yang satu percaya bahwa kita boleh membunuh sama manusia. Agama yang satu tidak memperbolehkan.
Bagaimana mungkin kita bilang semua agama itu sama, menyembah Tuhan yang sama, tetapi ajaran Tuhannya saling bertentangan satu sama lain. Dia tidak bisa menjawab. Dia tidak bisa berkata-kata karena tidak masuk akal. Kalau kita bisa kemudian punya konsep seperti itu, semua Tuhan itu sama, jangan diperdebatkan. Kita menyembah Tuhan yang sama, itu tidak masuk akal. Karena itu kita harus tetap memegang ajaran yang benar, keyakinan yang benar, dan kita sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Nah, ini dikatakan kita tidak boleh bersikap pluralis dalam keyakinan iman kita. Kita harus menuju pada satu Tuhan, dan kita harus yakin dengan satu Tuhan, dan tidak boleh dipengaruhi dengan Tuhan yang lain. Nah, tapi saudara, dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup sosial, dalam hidup hubungan kita secara horizontal dengan sesama manusia, kita perlu menerapkan pluralisme itu. Ini terlihat dari mana? Hukum yang sama pentingnya dengan hukum terutama. Selain mengasihi Tuhan, kita tahu apa hukumnya? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dikatakan ini hukum yang sama penting dengan hukum mengasihi Allah. Sampai Yakobus mengatakan, Yohanes dan Yakobus mengatakan bahwa jika kau tidak dapat mengasihi manusia yang kau lihat, kau tidak mungkin dapat mengasihi Allah. Karena itu penting bagi kita untuk dapat mengasihi sesama kita manusia. Mengasihi sesama kita, manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Sebab kita begitu ego, kita tahu cara untuk mengasihi diri sendiri. Tetapi kita tidak bisa. Tapi kita seringkali gagal untuk mengasihi orang lain yang di luar kita. Saudara, sadar atau nggak sadar kita seringkali egois. Kita berharap dikasihi, tapi kita tidak mau mengasihi orang lain. Kita tidak mau direndahkan, tapi kita suka merendah orang lain. Kita tidak suka dibully, tapi kita suka membuli orang lain. Kita tidak suka dihina, dihakimi, tapi kita suka menghakimi orang lain. Saudara, belajarlah untuk mengasihi sesama manusia. Kok lantas bagian pluralismenya itu di mana? Di sini, perhatikan. Kalau kita kembali dalam konteks firman Tuhan tadi, ketika Yesus berkata, benar, itulah hukum yang terutama. Kemudian ahli Taurat itu berkata apa? Dikatakan di ayat 29 demikian. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Kalau kita nggak ngerti konteksnya, mungkin kita cuma bilang, sesama manusia yang kayak kita, gitu aja kalau ditanyakan. Tapi beda konteksnya. Konteksnya gini, orang Israel pada waktu itu punya konsep seperti demikian, terutama para ahli Taurat. Mereka punya konsep bahwa mereka itu bangsa pilihan Allah. Mereka itu superior daripada bangsa-bangsa lain. Jangankan bangsa dari suku yang mungkin punya ajaran yang berbeda dengan mereka, mereka menganggap orang lain itu rendah, saudara. Karena itu mereka begitu eksklusif, mereka tidak mau berbaur dengan orang yang memiliki suku yang berbeda, dengan negara yang berbeda, apalagi ajaran yang berbeda. Mereka itu menganggap orang-orang di luar mereka itu sebagai kafir. Bahkan mereka menganggap, maaf agak kasar, mereka menganggap orang-orang di luar bangsa pilihan itu adalah bangsa seperti anjing yang tidak apa-apa dibasmi, tidak apa-apa dimusnahkan dan sebagainya. Mereka begitu eksklusif. Salah satu suku dan yang mereka benci yaitu keturunan Samaria. Samaria ini karena dulu bekas peperangan dijajah Asyur. Orang Israel itu dicampur-campurkan dengan bangsa lain, jadi terjadi pernikahan silang antara bangsa Israel dengan bangsa yang lain. Dan kemudian lahirlah orang-orang yang dikatakan orang Samaria ini. Jadi orang-orang yang Israel yang murni melihat orang Samaria itu bukan lagi Israel murni. Mereka memandang rendah, memandang jijik, menghina mereka. Bahkan dikatakan mereka itu selalu menghindari tempat-tempat di mana orang Samaria tinggal. Mereka itu selalu menghindari orang Samaria dan sebagainya. Mereka mengucilkan dan merendahkan orang-orang Samaria. Tetapi menarik sekali, ketika ahli Taurat itu bertanya, siapakah sesama manusia? Untuk membenarkan dirinya, dalam arti dia berharap Yesus mengatakan, ya sesama kita orang-orang Yahudi, ya sesama kita orang-orang Israel. Tapi menarik, Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati tadi. Ya, jadi Yesus mengatakan demikian, dia menceritakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kemungkinan besar dia adalah orang Yahudi, orang Israel juga. Kemudian di tengah jalan dia itu digebukin, dirampok sampai dikatakan hampir setengah mati. Sudah tidak berdaya, mungkin darah bercucuran di mana-mana, dan dia pasti mati kalau tidak ada yang nolong. Kemudian dikatakan para imam lewat. Imam itu lewat di jalan, dan ketika lihat orang yang terluka itu satu suku, satu Yahudi, satu bangsa. Tapi ketika melihat yang terluka itu, mungkin dia berpikir, aku ini lagi ada kesibukan, gue ini harus ke rumah ibadah nih. Nanti kalau gue pegang orang itu yang kena darahnya, aku jadi najis.
Cuman dikatakan sama firman Tuhan apa? Dia menyeberangi, dia melewati orang itu dari seberang. Artinya dia menjauhi orang yang terluka itu. Kemudian juga datang orang yang kedua, itu orang Lewi. Sama, satu bangsa, satu suku, tapi dia bersikap sama. Dia menghindari orang yang terluka itu. Padahal itu satu suku, satu bangsa. Tapi datanglah orang Samaria. Orang Samaria ini seperti yang kita tahu, dia dibenci oleh orang-orang Yahudi. Tapi ketika orang Samaria itu melihat orang Yahudi yang terluka itu, dia langsung gerak hatinya oleh belas kasihan. Dia datang, dia mengobatin, dia memberi minyak, dia membawa ke penginapan, dia memulihkan, dia membayar penginapan, suruh sampai orang ini sembuh, tolong dirawat. Dia bertindak kasih kepada orang yang membencinya. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, jadi siapa sesama manusia? Semua sepakat yang mendengar waktu itu. Dia yang memberikan kasih dan kepedulian kepada orang yang terluka itu. Dia memberikan kasih dan kepedulian kepada orang yang terluka itu. Ini artinya apa? Yesus ingin memberitahukan kita harus mengasihi sesama manusia dan harus melewati batas-batas masalah sosial, masalah ras, suku, bahkan mungkin keyakinan yang berbeda. Orang Samaria dengan orang Yahudi, orang Israel punya keyakinan dan ajaran yang berbeda. Mereka dari bangsa yang berbeda, suku yang berbeda. Tapi dia memiliki jiwa kemanusiaan dan mengasihi dan peduli kepada orang yang bahkan mungkin ketika mungkin orang itu sadar, orang itu bakal tahu. Dan mungkin dia akan membenci karena dia adalah orang Samaria. Tapi sama manusia, itu artinya kita harus peduli, mengasihi kepada siapapun tanpa harus memandang bulu, tanpa harus melihat warna kulit, tanpa harus melihat status sosial, apalagi status ekonomi. Kita harus tidak boleh melihat itu semua. Itulah pluralisme yang harus kita terapkan di tengah masyarakat. Saya sedih sekali kalau melihat ada gereja-gereja yang terlalu menekankan kesukuan sampai tidak mau mengasihi dan peduli terhadap suku-suku yang lain. Sederhana, saudara, saya pernah melihat gereja-gereja Chinese. Dan teman-teman berada di gereja Chinese, bukan saya berharap di gereja Chinese di sana tidak seperti demikian. Gereja Chinese yang kemudian tidak mau memperkerjakan pelayan-pelayan yang bukan Chinese. Gereja Chinese yang kemudian cuma mau melayani orang-orang Chinese tapi tidak mau melayani orang-orang non-Chinese. Forward, mengapa kita begitu spesifik hanya kepada satu suku? Dan kita menutup sisi kemanusiaan kita dan kasih kita dan kepedulian kita kepada orang-orang yang berbeda keyakinan, yang berbeda suku, berbeda warna kulit sama kita. Why? Itu sebuah ajaran dan cara kerja yang keliru. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang secara pluralisme. Kita harus hidup pluralis di tengah masyarakat. Artinya kita harus menerima keberadaan orang lain. Kita harus tetap peduli, kita harus menunjukkan kasih Kristus bukan hanya kepada orang Kristen, tetapi kepada semua orang. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan panggilan kita adalah berbuat baik, sekalipun yang terutama kepada saudara kita seiman. Tapi kita diminta untuk berbuat baik kepada semua orang. Kepada semua orang. Saudara, saya tidak tahu teman-teman bagaimana dengan hubungan kalian dengan orang-orang yang tidak seperti kalian. Mungkin kalian merasa cuma mau bergaul dengan teman-teman yang di sekolah sama dengan kalian. Kalian cuma mau bergaul dengan orang-orang yang sama-sama Chinese. Atau mungkin sama-sama non-Chinese. Kalian mungkin cuma bergaul sama orang-orang yang satu kelas ekonomi sama kalian. Saudara, itu bukan ajaran kekristenan. Barusan saya mendengar sharing begitu indah. Seorang teman saya sharing dari Jakarta. Ketika dia terkena COVID, dia ada penyakit bawaan. 3 hari pertama dia begitu down. Dia berpikir sebentar lagi mati, kayaknya bakal mati. Dia terus berpikir tentang kematian. Tapi kemudian teman-temannya itu menguatkan dia sampai dia memiliki iman dan kekuatan, dan dia tahu bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Dia menjadi berserah kepada Tuhan. Saudara, ketika dia mendapatkan damai sejahtera, dia melihat di sekitar dia ada begitu banyak orang-orang yang sama seperti dia, ketakutan, panik. Dia datangin satu persatu tanpa peduli dia satu suku sama dia, beda warna kulit, bahkan agama yang berbeda. Dia datangin, dia doakan, dia mengajak doa bersama. Terserah mau berdoa dengan cara sendiri-sendiri atau kamu mau ikut saya doakan juga terserah katanya. Tapi saya ingin menguatkan, saya ingin menolong, saya ingin berbagi, saya ingin mendukung kalian. Dan kehadiran dia di rumah sakit itu memberi kekuatan, mungkin tidak terlalu banyak, sekitar sampai 1-5 orang. Tapi kehadiran dia menguatkan dan membagi kasih kepada orang-orang yang mungkin berbeda dengan dia. Tapi dia berjuang bersama-sama. Dan itu menjadi berkat yang luar biasa. Ketika dia sembuh, dia menjadi relawan
untuk menjadi vaksin, dari tim vaksin, untuk menolong orang-orang untuk menolong tim medis, untuk mengerjakan vaksin dan sebagainya. Saudara kasih dalam Tuhan, inilah bentuk wujud pluralisme. Kita berbagi kasih kepada orang-orang yang mungkin juga dalam kesusahan, walaupun dia berbeda agama dengan kita, walaupun dia mungkin berbeda suku sama kita, berbeda warna kulit, berbeda keyakinan, kita tetap berbagi kasih dengan mereka. Teman-teman remaja secara khusus yang SMA, sebentar lagi kalian kuliah dan tidak terasa. Kuliah 4 tahun, sebentar lagi kalian akan bekerja. Kalian akan menemui begitu banyak orang yang berbeda dengan kalian sekarang. Dengan ajaran yang berbeda, latar belakang yang berbeda, agama yang berbeda, keyakinan yang berbeda, karakter yang berbeda, dan sebagainya. Pegang firman Tuhan hari ini. Yang pertama, bergaulah dengan siapa saja. Bergaulah dengan siapa saja, tanpa harus memandang bulu. Dalam arti bergaul itu bukan mengikuti mereka, tapi bergaul artinya kita berteman, bersahabat dengan siapa saja, dan bagilah kasih kepada mereka. Terima perbedaan di antara kita, dan nyatakan kasih Tuhan kepada siapapun juga, tanpa memandang bulu. Tunjukkan kepedulian kepada siapapun juga, tanpa memandang bulu. Tapi ingat, pertahankan iman, keyakinan kalian. Ketika kita bergaul dengan begitu banyak orang, pasti ada begitu banyak pengaruh yang datang, mempengaruhi pikiran kita, ajaran kita. Pertahankan iman kalian, karena kita tidak boleh bersifat majemuk terhadap kepercayaan kita kepada Tuhan. Pertahankan iman kalian. Itu sebabnya tetaplah berada di komunitas Kristen yang sehat, yang memberikan ajaran yang sehat. Itu sebabnya tetaplah untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, supaya kita tetap berada di jalan yang benar, dengan keyakinan yang benar, tanpa terpengaruh dengan kehadiran orang-orang sekitar kita. Saya kira ini firman Tuhan sangat jelas. Dan mari kita introspeksi diri kita, di mana bagian kita yang kurang. Entah kita masih kurang dalam keyakinan kepada Tuhan kah? Atau kita kurang dalam berbagi kasih terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita. Mari kita memperbaiki. Dan biarlah kita menjadi anak Tuhan yang berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari kami belajar singkat tentang pluralisme. Bagaimana kami bisa hidup bersama dengan orang-orang yang berbeda mungkin dengan kami. Tolong kami agar kami dapat berbagi kasih kepada mereka, sekalipun mereka mungkin tidak sama dengan kami, berbeda suku, berbeda level, dan sebagainya. Tolong kami untuk menghargai, bersahabat, bahkan berbagi kasih Kristus kepada semua orang tanpa terkecuali. Tapi tolong kami juga Tuhan, untuk terus melekat kepadamu sehingga iman kami tidak goyah. Kepercayaan kami hanya terfokus, terarah, dan bersandar hanya kepada Tuhan. Berkati untuk setiap anak-anak remaja yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mampukan mereka untuk mengerti dan menjalani firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku
bersatu dalam doa, Tuhan, kembali kami mengucap syukur kalau kami boleh mendengar firman-Mu, boleh merenungkan firman-Mu. Sekarang kami juga sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa mengucap syukur hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik. Amin. Halo, apa kabar teman-teman PRMI Immanuel yang terkasih di dalam Tuhan? Happy Sunday untuk kita semua. Saya berharap teman-teman dalam keadaan yang sehat, semangat, dan diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya dimanapun teman-teman berada, kuasa Tuhan mampu menjamah dan mengubahkan kehidupan saya dan teman-teman semua. Melalui warta saat ini, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk partisipasi teman-teman yang sudah melayani pada minggu ini, sehingga ibadah PRMI pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Begitu juga PRMI mengucapkan banyak terima kasih untuk penginjil Hendra Fong yang telah memberitakan firman Tuhan, yang telah menguatkan dan memotivasi kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan dan kehidupan penginjil Hendra, sehingga Tuhan terus pakai dimanapun Tuhan tempatkan. Dan minggu depan kita akan masuk ke dalam bulan Agustus. Tema bulanan kita akan berbicara tentang kepahlawanan dalam Alkitab. Dan tema kita minggu depan adalah tentang tokoh David atau Daud yang akan dibawakan oleh penginjil Budi Huang. Lalu yang terakhir, teman-teman jangan lupa untuk terus kita menjaga kesehatan kita dan keluarga kita dari COVID dengan mentaati peraturan pemerintah di masa PPKM. Mari jalankan protokol kesehatan dan jangan lupa untuk mengikuti vaksin dari pemerintah untuk mendapatkan imun serta membantu pemerintah dalam menekan penyebaran COVID di Indonesia. Sekian warta kita hari ini. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, pada saat ini kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah, walaupun kami harus ada di rumah kami masing-masing. Tetapi kami juga percaya ya Tuhan, ketika kami memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami berdoa kepada Tuhan, kuasa Tuhan itu juga hadir di tengah-tengah kami. Di dalam rumah kami ya Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Dan pada saat ini kami sungguh bersyukur bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga memperkuat iman kami di tengah-tengah pergaulan kami, di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Biarlah iman kami terus boleh bertumbuh dan tidak goyah ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga memohon padamu, kami teringat di masa pandemi seperti ini banyak sekali kesulitan dan keterbatasan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, ketika kami sedang bergumul mengalami kesulitan, keuangan, keluarga, dan berbagai hal lainnya Tuhan, biarlah kami boleh bergumul bersama dengan Tuhan. Tuhan bukakan jalan keluar, Tuhan kuatkan kami, Tuhan pelihara kehidupan kami ya Tuhan, dan biarlah kami terus boleh bersandar kepada Tuhan. Tuhan, jika ada teman-teman kami yang sedang mengalami sakit penyakit, ataupun keluarganya yang sedang sakit ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa, biar Tuhan boleh sembuhkan mereka ya Tuhan. Tuhan pulihkan ya Tuhan melalui setiap obat-obat dan juga istirahat, biarlah Tuhan yang boleh menyembuhkan mereka. Dan kami juga teringat ya Tuhan, jika ada teman-teman kami atau rekan kami yang mengalami kedukaan ya Tuhan. Dan kami secara khusus teringat untuk penginjil Stellaria ya Tuhan, yang mengalami kedukaan. Kami berdoa ya Tuhan, bersatu hati, biarlah Tuhan yang terus memberikan penghiburan, kekuatan di masa-masa kedukaan seperti ini. Biarlah keluarga yang ditinggalkan oleh mama tercinta, biarlah Tuhan yang terus boleh pelihara, Tuhan yang terus boleh pimpin untuk kehidupan masa depan mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mengembalikan seluruh ibadah kami, doa-doa kami, pujian kami untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan doa ini kami landaskan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman di ibadah PRMI online. Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa.